Oh ya, oke. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Udah bisa share screen-nya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, kemarin itu kan yang PR itu ada di halaman 31 ya? Iya, Miss. 31. Wah, ini loh. Oke, kemarin itu nomor 1 udah dijawab. Kan? Nomor 1 apa kemarin jawabannya? B. Yes, B. Oke, next. Yang nomor 2 juga sudah dijawab ya. And Yes, good Miss. location. Oke. Kemudian kalau nomor 3 yang mana jawabannya? Yang 3 ini yang hilang apa? Subject. Yes, subjeknya Dan belum ada ya. Predikatnya ada? Belum ada juga ya. belum Jadi ada. ini juga subjeknya belum ada, predikatnya belum ada. Jadi yang polanya subjek plus predikat A, B, C, and D yang mana jawabannya? A. A. Yes, A. Good. Ya, jadi subjeknya itu adalah a land bridge, itu adalah subjeknya ya dalam bentuk noun phrase. Kemudian predikatnya adalah existed. Ya. Kemarin ciri-cirinya kalau kata kerja itu ya kalau ada akhiran D atau ED itu biasanya kata kerja. Atau misalnya akhirannya ada S atau IS itu bisa jadi kata kerja atau mungkin dia adalah kata benda. Oke, good. Number 3. Number 4. Nah, nomor 4 yang mana jawabannya? Yang nomor 4 ini hilang apa? Yang di depan udah kita cuekin aja ya. Kemudian conjunction-nya sudah ada but, artinya kita nggak perlu conjunction lagi. Kemudian setelah but ini udah ada subjek belum? Ada subjeknya? Ada, Miss. Ada ya. Oke, yang ini an electron microscope. Ini dia. Ini subjeknya. Oh, salah highlight-nya ya. Ini subjeknya udah ada. Ini subjeknya an electron microscope. Ada predikatnya belum? Belum ada ya. Jadi kita Belum. cari yang bisa jadi predicate. Mana yang bisa jadi predicate di sini? A. Magnifying. Ayo, ada nggak kemarin tensesnya I going? Nggak ada ya. Mana yang bisa? Nggak ada. B, Miss. Beda. Kalau kita pilih B, subjeknya jadi double. Subjeknya Gitu dua. ya. Jadi juga iya nggak bisa. Ya, jadi yang mana nih? Kalau yang A pasti nggak C. boleh. Yes, jadi C. jawabannya C. Ya. C. Kenapa nggak boleh yang D? Karena D ini kan katanya an electron microscope. Mikroskopnya cuma satu. Kalau cuma satu, nggak boleh dia kata kerja pertama saja. Tapi kata kerjanya harus ditambah S atau IS. Yes. Jadi ini bukan magnify, tapi harusnya di sini magnifies gitu. Baru dia benar. Ya, tapi kalau kayak gini nggak salah dia. Karena ini mikroskopnya cuma satu. Kalau singular, ingat harus kata kerjanya ditambah S atau IS. Next, kita lanjutkan. Number 5. Apa tuh jawabannya number 5? A thick fog. Ini udah ada subjeknya, a thick fog. Kemudian predikatnya di sini sudah jelas. Came. Oh, enggak ke highlight. Came, kan? Terus tiba-tiba di belakangnya bla 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 gitu ya. Jadi hilang nih, banyak yang hilang. Yang pertama conjunction-nya hilang ya. Jadi yang conjunction-nya hilang. Terus setelah conjunction udah ada subjek nggak di belakang nih? Belum. Belum. Oke. Predikatnya sudah ada belum? Ada nggak di sini kata kerja atau to be? Belum ada ya? Belum. Belum. Yang kita cari di sini adalah conjunction, subjek plus predikat. Mana nih yang polanya conjunction? Kemudian ada subjeknya, ada predikatnya. B dan D. Yes, B dan D. Nah, yang cocok mana? Kalau dua-duanya boleh, yang cocoknya mana? Apakah dan atau jadi?
A thick fog. Fog itu apa namanya? Fog itu kabut ya. Jadi kabut yang tebal. Jadi kabut yang tebal datang. Titik-titik B. ya. Yes, B. just. B. Good. Jadi jawabannya B ya. B. Jadi pesawatnya tidak bisa mendarat. Able itu bisa, unable itu artinya tidak bisa. So, ya planes are unable to land. Okay, good. Next, number 6. Oh, ini kepotong. Okay, among human chromosome, the Y chromosome is unusual. Tiba-tiba, most of the chromosome does not participate in meiotic combination. Ini mana nih jawabannya? Nomor 6. Yang hilang apa? B. Yang hilang di sini apa? Conjunction-nya ya. Iya, conjunction-nya yang hilang. Nih, belum ada conjunction ya. Ini kayaknya salah ketik nih, lupa komanya. Oke, kan memang dia, ya materinya kan coordinate connectors ya. Nah, ini komanya lupa nih. Jadi yang hilang di sini adalah conjunction-nya, karena ini subjeknya udah ada. The Y chromosome, ini kan subjek yang pertama nih. B. Y chromosome ya. Di belakangnya ada lagi most of chromosome. Jadi sama apa yang klausa pertama sudah punya subjek, kemudian klausa kedua udah ada subjek juga. Nah, predikatnya juga sudah sama-sama ada. Jadi yang hilang di sini adalah conjunction. Mana nih conjunction yang cocok? I, B, C, atau D? B. Yes, D. D atau C? B. So most of the chromosome doesn't. Jadi atau dan yang cocok? Yo, yang cocok apa nih? Katanya di antara kromosom manusia, katanya kromosom Y itu unusual atau tidak biasa. Titik-titik, most of the chromosome, kebanyakan, sebagian besar kromosom tidak berpartisipasi dalam rekombinasi meiotik. Ada pertentang, ada sebab akibat nggak? Nggak ada ya. Karena nggak ada sebab akibat, jadi dia cuma menyatakan informasi tambahan. Jadi kita pakai N. C. N. Okay, good. To number 7. The phone rang again and again. The phone, oh subjeknya udah ada. Ini ya, ini subjeknya the phone. Kemudian predikatnya di sini adalah rang. Conjunction-nya ada, conjunction-nya so. Oh, artinya kita lihat aja di belakang ini, udah ada subjek nggak? Belum, belum ada ya. Predikatnya udah ada belum? Belum ada juga. Jadi ini subjeknya belum ada, predikatnya juga belum ada. Kita cari yang ada subjek plus predikat. B. Antara A, B, D. Dan Oke. Ya. Jadi A, B, D. Ini bisa jadi jawabannya. Yang pasti C itu udah pasti salah karena dia nggak ada predikatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat nih, ini resepsionis semua ya subjeknya kan? Ya nggak? Iya, Miss. Resepsionis. Satu orang atau banyak nih resepsionisnya? Banyak. Banyak. Satu dah, Miss. The itu bisa untuk semua ya. The itu bisa untuk semua. The book boleh. The books juga boleh. Nggak masalah. Jadi the itu bisa kita pakai untuk plural, untuk yang banyak, ataupun yang singular, atau yang cuma satu. Nah, yang jadi masalah sekarang itu to be-nya. Ayo, resepsionis cuma satu ya. Resepsionis cuma satu. Kalau dia banyak, jadinya resepsionis tambahin S. Ya, kalau banyak ditambahin S dia. Nah, ini kan cuma satu. Mana nih to be yang tepat? Were, are, atau was? Was. Yes, that's it. Nomor 7 jawabannya D. Okay. Next, number 8. Nomor 8, yang mana jawabannya nih? Bla 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 found. Oh, found itu
kata kerja kedua ya, artinya dia predikatnya kan predikat hijau biasanya. Nah, ini. Ya kan? Nah, terus di belakangnya itu sudah ada conjunction, ini udah ada conjunction-nya. Sebenarnya di belakangnya cuekin aja sih, soalnya belakangnya kan udah pasti lengkap ya, kan nggak dikasih itu. Apa namanya, nggak dikasih titik-titik ya. Nih, coba yang hilang itu artinya yang di klausa yang di depan. Apa yang hilang? Subjek. Yes, good. Mana yang bisa jadi subjek? The missing word was. Yes, the missing wallet. Pakai was lagi? Pakai was lagi nggak? Enggak. Pakai was nggak? Lihat, found itu artinya menemukan ya. Kalau kita bilang dompet yang hilang menemukan, mungkin nggak menemukan atau ditemukan? Menemukan. Ditemukan. Ditemukan biasanya. Oh, ini artinya dia butuh kalimatnya kalimat pasif. Kemarin pernah kita bahas, kalau kalimat pasif itu dia wajib ada apa kemarin? To be, diikuti oleh kata kerja ketiga. Jadi ini dia kata kerja ketiganya, ya. Jadi ini dia kehilangan to be. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah kita butuh subjek, ya, dan subjek dan apa? Dan to be-nya. Yes, to be untuk si found. Karena ini kalimatnya, pasti kalimatnya ini kalau dari meaning atau arti, dia kalimatnya kalimat pasif. Jadi jawabannya yang mana? Si. Yes, sudah benar ya. The missing wallet was, gitu. Jadi jangan the wallet missing ya, the missing wallet. Sama kayak kemarin kita bahas, contohnya kan, apa kemarin itu? Misal ya, misal anak yang cantik kan, a beautiful child. Kalau anak yang cengeng tuh suka nangis ya, jadi a crying gitu. Kalau ada ini tuh taruh di depan gitu ya. Oke, next kita lanjutkan number 9. Which one is the answer for number 9? Nah, ini bla 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 bla, tiba-tiba langsung so I decided. Oh, artinya ini kosong semua. Kita butuh subject plus predicate. Ayo, yang mana nih jawabannya? It was raining. Oke, kenapa nggak B? Karena it itu to be-nya was. Yes, karena it itu to be-nya was ya, karena dia singular. Good. Next, number 10. The dress did not cost too much. But, oh artinya ini udah lengkap ya. Setelah but ini dia harus ada subject plus predicate. Nah, setelah but sudah ada subjeknya belum? Belum ada ya? Belum. Udah ada belum? Belum ada juga. Ya. Subjeknya belum ada, predicate-nya juga belum ada. Oke, kalau misalnya ayo, ini yang A bisa loh. Boleh ya. Kan dia kan subjek predikat ya. Yang B boleh juga tuh subjek predikat. Kemudian yang D juga subjek plus predikat juga kan. Terus ini juga it seems, oh kayaknya boleh juga. Nah, kalau kita pusing seperti ini kan benar semua ya. Kita harus lihat clue lain di nomor 10. Lihat nomor 10 ini dia pakai did not. Did not ini tensesnya past, lampau. Artinya di belakangnya juga harus past. Yang pakai kata kerja kedua. Jadi yang salah. Ya. Kemudian yang B juga sudah pasti salah. Jadi antara C dan D, yang mana yang benar? Yes, D. Okay. D. Ya, jadi the dress did not cost too much. Jadi katanya dressnya atau gaunnya tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya sepertinya sempurna gitu. Any questions? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini kemarin ya adverb clause connectors. Bedanya kalau yang ini conjunction-nya dia tidak hanya di tengah tapi juga bisa kita taruh di depan kan begitu kemarin. Oke, nomor 1 kemarin udah dijawab ya? D. Yes, After it is. after it is. Number 2 udah dijawab belum kemarin? Udah ya? Sudah. While the Ya. soldier is. Nah, yes, B. Oke, nomor 3. Apa nih jawabannya? C. Oke, nomor Because 3. they have small eyes. Yes, jadi C, the birds miss. cannot see well. Kan conjunction-nya belum ada ya. Makanya kita pakai because. Setelah because, belakangnya juga belum ada subject plus verb. Jadi jawabannya C. Oke, very nice. Next, number 4. Nomor 4, apa jawabannya? Tiba-tiba ada it also contains. Oh, ternyata nggak ada nih di tengah conjunction-nya. Artinya di depan dia butuh conjunction. Otomatis yang A itu salah, yang B juga sudah salah. Jadi Salah. pilihannya yang ada conjunction ini. Jadi pilihannya antara C C dan D. dan D. Dan Aduh, D. mana jawabannya? Coba lihat di sini. Mostly made of granite. Ada subjek dan predikatnya nggak? Ada nggak? Belum. Kata kerja? Subjeknya belum. Subjeknya belum. Kata kerjanya udah ada? Made. Yes, good. Tuh Nah, belum. jangan lupa ya. Ini made. Made ini kata kerja, Miss. Oh, made ini kata kerja. Nggak mungkin dia ada kata kerja numpuk-numpuk kan? Nah, jadi jawabannya pasti C. Gitu. D. Ya. D or C. Ya kan? Jadi although the Empire State Building is mostly made of granite, jadi meskipun Empire State Building itu sebagian besar dibuat dari granit, nah jadi ini predikatnya. Jadi predikatnya sudah ada nih satu paket dia dengan si is tadi ya. Oke. Nih. Jadi is made. Dia kalimatnya kalimat pasif. Kalau you kasih yang D ya is built, tiba-tiba ada made lagi, jadi ada dua kata kerjanya, nggak boleh dong. Kecuali ada kata and atau kemarin. Ini kan nggak ada. Ya. So number 4 the answer is C. C. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, kita lanjut number 5. Ayo, number 5 ini apa jawabannya? Pressure differences itu subjeknya loh. Here. Ya. Nggak tahu lah apa artinya, pokoknya dia subjeknya nih. Oke. Jadi differences itu perbedaan ya. Jadi perbedaan apa namanya pressure itu tekanan. Jadi perbedaan tekanan. Kemudian di sini ada make. Oke. Kan? Nah, itu tiba-tiba the eardrum vibrates. Kemudian di sini tiba-tiba muncul the ear ya. Jadi belum ada conjunctions. Yang ada conjunction yang mana? Yang B dan D. D. Yes. B dan D. Yang mana nih yang benar? B. Yang mana? Sound waves. Waves itu apa sih? Waves. I don't know, Miss. Oke, waves itu gelombang. Jadi gelombang-gelombang. Jadi waves itu dia kata benda. Jadi maksudnya gelombang-gelombang suara. Gelombang. Oke. Jadi dia baru subjek doang ini. Kalau sound waves yang kita butuhkan apa? Subjek plus predikat ya. Predikat. Yes, D. jadi jawabannya ya. Enter. Is D. Okay, next we continue to number 6. Yo, nomor 6 yang mana jawabannya? If scientific estimates are accurate. Oh, sudah ada conjunction-nya, Miss. Nih, udah ada conjunction-nya, udah ada if ya. Oke, Yes. sudah ada if. Oke, ini pasti udah lengkap nih. Jadi the scientific estimates ini adalah subjeknya, ya.
Scientific estimates, kemudian are itu adalah predicate. Nah, kita tinggal lihat aja di belakang. Yang di belakang yang hilang apa? Bla 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 with the earth about 20,000 years ago. Ayo, jadi yang hilang di sini apa? Subjeknya udah ada belum? Belum ya? Predicate-nya sudah ada Subjek. belum? Belum. Belum. Oke, cari yang subjek plus Predicate-nya belum. Nah, yang polanya subject plus predicate, yang mana ini? A. Yes, good. Okay. The Canon Diablo meteorite collide. Yes, good. Jadi ini subjeknya. Jadi meteorit ya, meteorit yang namanya Canon Diablo. Kemudian predicate-nya ini yang okay. Good. Next, number 7. The President of the United States appoint the cabinet members. Nah, ini udah satu klausa, tiba-tiba titik-titik, terus tiba-tiba di sini ada appointments. Are. Oh, ada predikat ya? Ada predikat. Jadi yang hilang di sini apa? Conjunction. Yes, conjunction dan Subject. that's it. Conjunction dan subject. Yang mana nih yang cocok? C. Because there C or D, Miss. Oke, C atau D. Sekarang kita lihat. Oh, ada koma. Because there Tapi yang pakai koma ketika conjunction-nya di tengah-tengah itu apa kemarin? but Yes, but. Oke, but ya kemarin ada and, or, but, dan so, kan? Kalau because dia nggak perlu koma, langsung aja because gitu. Jadi nomor 7. Oke, next number 8. Nomor 8. tidak perlu koma. Ya. So it is generally blocked by the ozone. Oke. Coba kita lihat nomor 8 ini udah ada itunya nggak? Ada conjunction-nya nggak? Atau connectors-nya nggak? Yakin, Conjunction-nya belum. If ada. Ada ya, oke. Jadi ini pasti nggak boleh ini, pasti nggak boleh. If kan juga ya, kita lihat di sini. Iya. Ini ada if nih. Tuh. Ya, if itu juga termasuk conjunction. Jadi conjunction atau connectors-nya atau kata penghubungnya udah ada. Nah, jadi di belakang ini yang kita butuhkan adalah yang hilang apa? Subjek. Predicate-nya udah ada? Udah ada belum predicate? Oh, ada belum. Oh, ada ada kata by. Oh, by itu kan oleh ya. Artinya kalimatnya kalimat pasif. Jadi di blok oleh. Oh, artinya kalimatnya ini adalah kalimat pasif. Kalau dia kalimat pasif, ingat polanya dia ada to be, diikuti kata kerja ketiga. Nah, ini kata kerja ketiganya udah ada. Jadi yang hilang di sini adalah subjek, diikuti oleh To be. B. Mana? Yes, B. Yes. Okay. Okay, good. Next, we continue to number 9. Blah, 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 show the relation among neurons. Terus, koma, they do. Kalau di sini ada nggak conjunction-nya atau connectors-nya? Ada. Belum. Belum, ya udah. Ada nggak? Ayo, ada nggak nih? Belum. Belum ada. Ya udah, kita kasih yang ada conjunction. Mana yang ada conjunction? Ini nggak usah pusing-pusing mikir, kasih conjunction yang mana yang ada conjunction? B. Conjunction, Nah, conjunction itu kata penghubung ini loh. Nih, kata penghubung. However. neural. Yang mana? B, Miss. Yang mana? Ayo kita lihat lagi nih conjunction-nya ada apa saja. Kalau type ada after, as, before, since, until, while.
Kalau Be. cause and effect ada because, ada since. Kalau condition ada if dan whether. Kalau kontras ada although, even though, Berarti though, dan why. Ini bacanya Whether. though ya. Whether, Jangan Miss. though. Jadi apa nih jawabannya? Yang C. Tidak ada whether. ada. Although. Although. Ada nih. Ini. Di although. Di although. Although. Oh iya dah, Miss. Oke. Ada ya? Aduh, Miss. Oke. Kita lanjutkan the last number. Number 10. Number 10. Apa nih jawabannya number 10? Udah ada nggak connectors-nya? Ada. Ada. Mana nih? While ya? Oke. Ya udah, artinya otomatis nggak mungkin conjunction-nya 2 kan? Kalau clause-nya cuma 2. Otomatis ini udah langsung salah. Oke. Jadi while kemudian despite it juga itu nggak bisa juga. Jadi jawabannya mana nih? Nomor 10. Ya, karena kita butuh subject plus. Oke, good. Benar berapa? Yang pertama benar, salah 2, Miss. Oke, yang keduanya? Yang kedua, salah 2. Salah juga. Salah Oke. nomor 9. Salah 2 tuh udah 500 loh harusnya nanti TOEFL-nya ya. Amin. Oke, untuk yang review exercise ini nanti kalau apa namanya kita bahas juga nanti kelamaan ya. Nanti akan Miss kasih kuncinya saja ya. Nanti di pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Kita masuk ke materi yang baru. Oke, ada pertanyaan nggak nyampe di sini? Ada mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita langsung melanjutkan saja ke materi baru ya. Oke. Yes, Miss. Kita lanjutkan saja ke materi yang selanjutnya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kan dia kan klausanya itu adalah adverb clause, artinya dia ngasih keterangan ya, ngasih keterangan sebab, ngasih keterangan waktu kan. Kemudian kemarin itu ada juga ngasih keterangan pertentangan yang although, even though dan segala macam. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai noun and adjective clause. Jadi ini termasuk materi yang paling sulit, dan masuk di soal TOEFL-nya juga nanti nggak terlalu banyak karena dia materinya sulit ya. Oke, jadi noun and adjective clause ini dia masih masuk ke dalam kategori kalimatnya kalimat kompleks. Nah, sekarang kita lihat dulu ada yang namanya noun clause. Artinya klausanya itu dia berfungsi sebagai noun. Jadi noun kemarin dia bisa menjadi subjek atau bisa juga menjadi objek. Contohnya, my book is interesting. Gitu. Jadi buku saya menarik. Ya, buku saya menarik. Ini book di sini dia adalah noun. Oke. Nah, noun ini bisa kita gantikan dengan klausa. Contoh kalimatnya menjadi what I have is interesting. Jadi di sini ada what I have is interesting. Ya. Jadi ini di dalam kalimat ini sebenarnya ada 2 buah klausa ya. Jadi di sini ada 2 buah klausa. What I have ini yang kita sebut sebagai what I have ya. Ini kita sebut sebagai noun clause. Jadi what I have ini kita sebut sebagai noun clause. Jadi ini polanya what di sini dia adalah conjunction atau kata penghubung. Jadi what itu adalah connectors atau conjunction ya.
kemudian I di sana adalah subjek, kemudian have itu adalah predicate. Jadi conjunction-nya what, I itu adalah subjek, kemudian have itu adalah predicate. Dia dalam bentuk noun clause. Dan di sini mereka ini semua dia berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai subjek. Oke. Dan kemudian predikatnya apa? Predikatnya si, is. Gitu. Jadi, di dalam noun clause ini bisa kita simpulkan ya, ada klausa di dalam klausa. Gitu. Jadi ada noun clause di dalam klausa utama. Jadi klausa utamanya itu ya what I have itu jadi subjeknya ya, dia jadi subjeknya. Mungkin Miss geserkan aja ya biar Leo kelihatan. Oke, jadi what I have ya, itu dia adalah subjeknya dalam kalimat tersebut dan predikatnya itu adalah kata is. Gitu. Jadi what I have is. Jadi polanya nanti, lihat ini polanya bisa jadi pola yang pertama ya yang kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini. Jadi pola yang pertama itu adalah conjunction, kemudian ada subjek plus predicate, terus tiba-tiba ada predikat lagi. Nah, jadi ini adalah pola yang pertama. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi nanti ada bentuk noun clause, mungkin nanti polanya seperti ini. Jadi nanti akan ada conjunction atau connectors ya. Kemudian ada subjek plus predicate, terus tiba-tiba muncul predikat lagi. Jangan kita pertanyakan, ini kok nggak ada subjeknya, Miss? Nah, subjeknya ya ini. Ini dia sepaket ini dia sebagai subjeknya. Gitu. Jadi inilah subjeknya ya conjunction subjek plus predikat itulah subjeknya, kemudian baru dia ada predikat. Jadi ini ya what I have is interesting. Jadi apa yang saya punya itu menarik. Jadi itu pola pertama. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum? Belum, Miss. Belum ya. Oke. Miss, Jadi itu pola yang yes. Di pola yang pertama ini conjunction sama subjeknya selalu berdekatan atau cak mana, Miss? Iya, dia berdekatan ini. Kan ini conjunction-nya nih, what ya. Kemudian I have. Jadi maksudnya klausa yang ada conjunction-nya itu ya di pola yang ini, dia itulah subjeknya gitu. What Yes, I Miss. have inilah subjeknya gitu. Sedangkan is itu dia predikatnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Miss. Bisa ya, insya Allah. Oke, sekarang conjunction-nya apa saja? Conjunction-nya apa saja? Itu ada di buku modul sebenarnya. Ya. Jadi noun conjunction-nya ada di buku modul, itu boleh dilihat ada di halaman 38 ya. Apa saja di sana 5W1H itu ya. Jadi ada what, When, ikan apa ya, kemudian ada when, dan itu kapan, kemudian ada why, apa, ya, kemudian where, gimana. mana, atau bisa diartikan juga ke mana, nanti sesuai konteksnya ya. Kemudian ada how, Wow. itu Bagaimana? kemudian ada whether, ya, whether atau if itu artinya juga apakah. Tapi beda ya dengan ini ya. Dengan kalau what itu apa, kalau whether atau if itu apakah gitu. Kemudian ada kata that. That itu artinya bahwa.
Gitu. Wah. Ya, jadi ini kata tanya ini nanti dia ternyata 5W1H ini dia bisa berfungsi sebagai kata tanya, bisa juga dia berfungsi sebagai connectors. Jadi dia bisa berfungsi sebagai connectors. Connectors itu atau conjunction sama saja apa kemarin kata penghubung ya. Kata hubung. Ya, kata hubung atau kata penghubung. Nah, ini lihat. Jadi noun kemarin dia bisa menjadi subjek atau dia bisa menjadi objek. Kalau ini ya, ini pola yang pertama ya, pola yang pertama ini tadi artinya noun clause-nya sebagai subjek, ya kan? Nih, lihat nih. Ini kan noun clause-nya conjunction subject plus predicate itu dia sebagai subjek. Ini mungkin ini nanti pola yang agak ribet. Ya, jadi ini dia sebagai subjek. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalnya dia sebagai objek? Kalau dia sebagai objek, ya, kalau nanti dia sebagai objek, nanti dia sama persis. Ya, ini kan dia kan sebagai subjek tadi ya. Hapus aja nih. Sebagai subjek. Nah, sekarang noun clause-nya kalau dia sebagai objek. Kalau sebagai objek, contohnya begini. Ini kita hapus dulu. Sebagai objek. Ya, ini nanti pola keduanya ya. Oke, kalau dia sebagai objek, contoh seperti ini. Misalnya, I like your bag, misalnya. Oh, saya suka tas kamu, gitu kan. Kan ini kan noun ya. Tas kamu. Nih. Noun dia. Nah, sekarang your bag itu bisa kita ganti dalam noun clause. Misalnya, I like, apa nih contohnya ya. I like how, apa nih, how you make, apa dia bikin apa nih. I like how you make the dress misalnya. Hanya temennya bisa jahit gitu kan. Terus dia bilang, oh I like how you make the dress. Jadi saya suka bagaimana kamu membuat apa namanya gaun itu. Jadi ya, how bagaimana. Jadi saya suka bagaimana kamu membuat gaun itu. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat polanya sama seperti sebelumnya. Kalau ini nggak ada masalah ya. Jadi di sini ada subjek kan. Kemudian like itu adalah predikatnya. How di sana adalah conjunction atau connectors-nya. Kemudian you adalah subjek. Kemudian make itu adalah predicate. Jadi ini sama persis. Jadi kalau noun clause-nya sebagai objek, polanya sama persis. Sama persis seperti yang sebelumnya. Jadi pola yang kedua ya ini. Subject plus predicate, conjunction, subject plus predicate. Jadi kalau misalnya noun clause-nya sebagai objek, itu nggak ada masalah. Jadi no problem ya. Jadi sama persis dia dengan yang sebelumnya. Kan gitu ya, kan ada subjek plus predicate dihubungkan oleh conjunction, kemudian subjek plus predicate. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Not yet, Miss. Ya, paling ini ya, hati-hati ini ya. Oke, kalau noun clause-nya sebagai subjek, ya dia itulah nanti. Jadi kalau noun clause-nya sebagai subjek, dia itulah nanti sebagai apa namanya subjeknya itu adalah conjunction subject plus predicate yang pertama itulah. Jadi nanti yang noun apa namanya main clause-nya itu langsung dia predicate nanti. Dia nggak punya subjek lagi karena inilah subjeknya gitu. Ya, jadi itu dia. Jadi yang noun clause. Oke, questions? Dia mau ditanyakan? Belum?
Belum, Miss. Belum ya. Nih, kalau sebagai objek aman ya, no problem ya. Oke. Tapi kalau dia sebagai subjek ini yang harus hati-hati nanti. Oke, conjunction-nya apa saja tadi? Kata penghubungnya. Kata penghubungnya adalah what, when, why, where, how, whether, atau if, dan kemudian ada If kata that. yes. Kita langsung ke contoh. Kita langsung ke contoh. Nih, latihannya. Biar langsung bisa dipraktekkan ya. Nah, ini contoh. Ya, contoh di sini ya. The citizens worry about. Jadi the citizen ini subjeknya, ya kan? Kemudian predikatnya adalah worry. Oke. Jadi the citizen worry about tentang di belakang ini kok tiba-tiba ada predikat lagi, kan mencurigakan ya. Oke. Kok tiba-tiba ada predikat lagi nih gitu. Sebagai Oh, subjek. yes, pasti di sini yang hilang adalah conjunction dan subjek. Jadi kalau dia ini kan posisinya sebagai objek, clause-nya sebagai objek kan, ini noun clause-nya sebagai objek, jadi no problem, langsung aja subjek, kemudian ini predikatnya, tiba-tiba ada predikat, artinya kita cari conjunction, kemudian dan subjek. Jadi apa nih contohnya? Yang mana jawabannya? Yes, what the government is doing, gitu. Ya, sama persis kalau dia sebagai objek. Kalau sebagai subjek nanti mungkin agak sedikit ribet. Coba deh kita kerjakan ini satu lagi. Number one, for more than a decade. Nah, ini ada for. Oh, itu kan cuma itu doang, Miss. Kemarin kalau ada preposisi ya, artinya ini cuma keterangan doang ya. Belum mulai subjek atau predikatnya. Oke, terus tiba-tiba bla 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 bla. Terus ada that. Oh, that itu kan conjunction. That itu kan conjunction atau connectors untuk noun tadi ya. Terus di sini langsung tiba-tiba ada subjek, certain species, kemudian are. Oke. Ayo, yang hilang apa nih? Ada conjunction. Nih. Jadi ada titik, langsung ada conjunction, ada subjek plus predikat. Yes, yang hilang apa? Subjek. Subjeknya hilang ya di sini ya. Dan apa? Dan predikat. Yes, subjek dan predikat. Ayo, mana nih yang subjek dan predikat? Kalau yang A, ya, yang A, bisa nggak nih jadi subjek dan predikat? Nggak bisa ya. Ini kan the warning. Terus the of bird watchers itu juga nggak predikat ya. Kalau kita pilih yang B, juga nggak bisa karena yang B ini dia tidak ada subjek. Tiba-tiba dia langsung Jadi nomor satu apa nih jawabannya? D. D. Oke, kalau kita pilih yang D. Nah, ini kan D kan ada a warning ya. A warning. Terus kemarin, ada kata for. For itu preposisi, kan gitu ya. Oh, artinya belakang ini pasti objek untuk preposisinya. Udah ada predikatnya belum? Belum. Ya. Jadi nomor satu ini jawabannya C. Oke. Subjek a bird watcher. Predikatnya adalah have word. Jadi intinya mirip saja ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita kembali ke situ tadi. Oke, jadi ini conjunction-nya ya. Nah, sekarang ya, untuk connectors atau conjunction untuk noun clause itu ya, ada conjunction atau connectors ternyata yang bisa dia sebagai conjunction atau connectors ya, sekaligus sebagai subjek. Oke.
Jadi itu nanti ada connectors atau conjunction ya, yang dia nanti fungsinya ada dua. Dia conjunction atau connector sekaligus bisa juga menjadi subject. Ada apa saja? Itu ada di halaman 41 ya, ada 3. Yang pertama adalah who, yang artinya siapa. Kemudian ada what, yang artinya apa. Kemudian ada kata which. Kalau kita mau artikan, artinya yang mana. Gitu. Ya. Jadi ada who, kemudian ada what, kemudian ada which. Kalau kita mau artikan, kita artikannya sebagai yang mana. Nah, sekarang kita lihat contohnya begini. Kalau dia sebagai subjek tadi, sebagai subjek. Ya. Ini kalau misalnya dia sebagai subjek, misalnya kita pakai who ya. Jadi ini kita ganti jangan what I have, tapi who goes there. Jadi siapa yang pergi ke sana itu menarik, dia bilang begitu. Jadi di sini ya who itu adalah conjunction-nya atau connectors-nya, kemudian tiba-tiba langsung predikat. Ayo, nggak ada subjeknya ya. Nggak ada subjeknya. Kenapa? Karena who itu tadi dia bisa berfungsi sebagai connector sekaligus sebagai subjek. Jadi di sini who itu dia adalah connector sekaligus subjek. Gitu. Karena ini kalaupun kita artikan, kalaupun ini misalnya kita artikan ya, kita kasih subjek ya, misalnya who she goes there, nggak usah kita bilang who kan? Ya kan who goes there itu maksudnya kan siapa yang pergi ke sana kan. Kalau kita kasih dia subjek menjadi siapa dia ke sana, ngapain nanya, kan udah tahu dia gitu loh. Jadi polanya nanti ya apa namanya conjunction-nya dia sekaligus sebagai subjek. Jadi nanti dia langsung aja yang muncul adalah predikat. Kasih gini aja biar itu nggak ketukar. Gitu. Ya. Polanya sama saja seperti tadi, conjunction yang sekaligus sebagai subjek itu yang who itu, kemudian predicate ya, kemudian diikuti oleh predikat. Itu dia kalau dia sebagai noun clause, sebagai subjek. Kita lanjutkan, bagaimana kalau dia sebagai objek? Sebagai objek begitu juga. Nih, yang sebagai objek. Misal ya, misal kita pakai ini tadi ya, conjunction-nya misalnya, hapus tadi ya. Nah, ini, misalnya kita conjunction-nya kita pakai which misalnya atau what. Ya. Misalnya I like your bag, kemudian you bilang I like which is nice. Atau kita pakai what juga boleh. What is beautiful. Ini ya. Jadi ini subjek, I subjek, like itu predikat, kemudian ada kata what. What itu dia conjunction sekaligus dia sebagai subjek. Nih. Ya. Terus tiba-tiba muncul ini is-nya. Is itu adalah predikat. Jadi ini ya conjunction-nya sekaligus sebagai subjek. Kemudian baru dia diikuti oleh predikat. Jadi ini pun kalau muncul di soal TOEFL ini termasuk apa namanya jenis soal yang sulit ini loh. Jadi nggak banyak-banyak. Jadi dari sekian banyak soal TOEFL paling yang muncul kayak gini paling 1 atau 2 dari 40 soal grammar itu nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Do you understand? Paham nggak kira-kira? Iya. Kalau dijelasin paham.
Pas dijelasin paham gitu ya. Tapi nggak tahu nanti ya. Nanti coba kerjakan latihannya. Kita akan bahas nanti ya di pertemuan berikutnya ya. Jadi coba dikerjakan itu latihannya. Nanti ditandain aja yang halaman 39 coba dikerjakan. Kemudian yang di halaman 42 juga coba dikerjakan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan bahas adjective clause. Lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai adjective clause. Oke. Masih ingat kemarin fungsi dari adjective? Fungsi adjective adalah menjelaskan kata benda. Jadi adjective clause ya itu nanti adalah klausa yang tugasnya adalah menjelaskan kata benda. Oke, contohnya seperti ini. Nah, jadi contohnya di sini misalnya the novel. Jadi novel yang mana? Kemudian dijelaskan which you like. Oke. Kemudian di sini predikatnya adalah is very expensive. Ya. Jadi ini ada the novel. Novel ini dia subjeknya. Jadi kita subjek pakai kuning ya. Oh, pakai highlight tadi ya, sorry. Oh, the novel ya, kemudian di sini ya is ini adalah predikatnya. Jadi the novel itu subjek, kemudian is itu adalah predikat. Nah, which you like ini, sorry. Okay. Which you like inilah yang kita sebut sebagai adjective clause. Kenapa kita sebut dia sebagai adjective clause? Karena which you like ini dia menjelaskan si novel. Jadi which you like di sini dia menjelaskan si novel. Jadi ini kan the novel which you like is very expensive. Ini kan sebenarnya intinya kan adalah the novel is very expensive. Kan begitu. Ini subjeknya. Is ini dia adalah predikatnya. Kan begitu. Nah, sekarang novelnya itu dijelaskan oleh sebuah klausa. Ini klausanya ya, yang ini yang which you like. Jadi novel yang mana dijelaskan dengan adjective clause-nya. The novel which you like yang kamu suka gitu. Jadi novel yang kamu suka. Terus dia bilang kenapa dengan novelnya is very expensive. Sampai di sini bisa dipahami adjective clause itu apa? Jadi adjective clause itu adalah klausa yang fungsinya sama seperti adjective. Adjective itu apa? Dia menjelaskan kata benda. Ini which you like ini dia menjelaskan novel. Jadi dia di sini dia menjelaskan novel, novel di sini sebagai subjek. Kita langsung bikin aja di sini. Jadi kita lihat polanya di sini ya. Ini adalah subjek utamanya, kemudian which ini adalah conjunction, kemudian you ini adalah subjek, kemudian like itu adalah predikat. Terus muncul lagi satu lagi, is lagi. Nah, is ini adalah predikat dari klausa utamanya. Jadi ini subjek dan jadi dia sama kayak tadi ya. Jadi dia nyelip ada klausa di dalam klausa. Jadi di sini ada klausa di dalam klausa. Jadi klausa utamanya adalah the novel is very expensive. Kemudian adjective clause-nya adalah which you like. Jadi polanya nanti menjadi subjek, conjunction, subject plus predikat, kemudian predikat. Itu kalau misalnya nanti dia sebagai subjek. Tunggu bentar, Miss. Itu dulu. Lowbat. Oke, udah. Nah, ini ya. Jadi ini pola yang pertama.
Oke, sekarang ada pola yang kedua. Pola yang kedua. Jadi dia mirip seperti yang apa namanya yang si noun clause tadi. Makanya dia dibarengin ini bahasnya. Oke, yang kedua, kalau misalnya yang dijelaskan ini kan yang dijelaskan noun-nya sebagai subjek ya. Kalau misalnya dijelaskan noun-nya itu nanti sebagai objek. Kalau yang dijelaskan itu nanti noun-nya sebagai objek, nanti nggak ada masalah. Sama polanya seperti biasanya. Contoh, I like the cat. Oke. Jangan nggak apa-apa deh, cat. Jadi pakai which juga ya. I like the cat which you have. Gitu. Jadi di sini I like the cat, I ini adalah subjeknya. Like itu adalah predikatnya. Ya. Kemudian the cat ini objeknya. The cat ini dia yang diterangin. Ya. Kemudian keterangannya apa nih? Ini dia adjective clause-nya. Gitu. Di subjeknya I, like itu predikat, the cat itu kan objek. Nah, sekarang objeknya diterangkan dengan which you have. Jadi saya suka kucing. Kucing yang mana? Dijelasin di sini yang kamu suka, yang kamu punya. Jadi ini polanya sama. Jadi di sini ada subjek plus like itu predikat ya. Kemudian which itu adalah conjunction. Kemudian subjek plus have itu adalah predikat. Jadi nggak ada masalah, ini sama persis. Ya. Karena di sini yang diterangkan itu objek, sama seperti noun clause tadi. Kalau noun clause-nya itu sebagai objek, nggak ada masalah. Subjek plus predikat, conjunction subjek plus predikat. Kayak biasa ya polanya. Sama seperti ini. Polanya kayak biasa, subjek plus predikat, conjunction subjek plus predikat. Yang harus hati-hati itu kalau misalnya dia tadi noun clause-nya sebagai subjek. Nah, ini polanya yang you harus hati-hati. Ini yang pertama ya. Kemudian pola yang harus dihati-hatikan juga itu nanti yang ini. Jadi ada subjek, conjunction, subjek predikat. Jadi dia ini sepaket. Nggak ada yang pink ya. Nggak ada. Udah ini merah aja. Nah, dia ada di dalam klausa utama. Klausa utamanya yang biru. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini sama nih, dia yang tingkat tinggi juga nih, yang pola seperti ini ya. Jadi ini termasuk kalau di TOEFL dia itu termasuk soal yang sulit. Kalau soal yang sulit itu biasanya nggak banyak-banyak munculnya. Paling satu atau dua Miss, paling. Silakan. kalau di apa tes TOEFL nanti itu ada pembagiannya enggak? Misalnya Ada. masih tahu ini yang No. Campur semua, Vi. Nggak ada pembagiannya. Ya. Oke. Yes, Miss. Jadi polanya sebenarnya subjek, predikat, terus ini ya subjek plus predikat, harus ada conjunction, subjek, predikat, kayak gitu ya. Cuma yang hati-hati ini nanti itu tadi yang Miss bilang ya, adjective sama noun itu nanti. Ini yang polanya agak aneh kan dua ini ya. Ini dan mana tadi? Ini. Pola yang ini nanti harus hati-hati. Jadi gimana caranya? Diingat aja nanti conjunction-nya nih. Kalau conjunction-nya seperti ini, harus hati-hati polanya. Kalau misalnya nggak terbaca ya, nggak terbaca subjek plus predikat, conjunction subjek plus predikat, terus pas kelihatan conjunction-nya ternyata what, when, why, where, how, whether, if, that, atau misalnya ini tadi ya who, what, dan which misalnya. Jadi langsung kepikiran aja, oh mungkin polanya bukan yang pola yang biasa. Mungkin kalau pola biasa nggak ketemu jawabannya, artinya kemungkinan dia pola yang ini yang nggak rempong ini loh, yang repot. Ini atau yang ini. Ini. Tapi kalau udah ketemu dengan pola biasa, subjek plus predikat, conjunction subjek plus predikat, ya udah itu aja. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita list dulu ya, conjunction-nya apa saja. Jadi conjunction-nya, kalau untuk yang adjective clause conjunction atau connectors ya, ini adjective,
clause connectors itu ada di modulnya, boleh lihat di modulnya. Ada apa saja? Ada whom, kemudian ada which dan that. Ya. Yes, tapi mending kita bikin gini biar enak. Kita bikin dia jadi tabel. 2, 3, 4. Nah, ya udah 4 ya. 2, 3, 4. Nih. Gitu. Di ini conjunction-nya. Ya. Untuk menerangkan ya. Yang pertama, conjunction yang kita gunakan untuk menerangkan orang. Oh, ini kebalik deh. Ini di sini. Tiga aja deh. 2, 3. Ya. Ini untuk menerangkan terus ini conjunction-nya. Conjunction, terus di belakangnya diikuti apa? Diikuti apa? Itu ya. Yang pertama untuk menerangkan orang. Nah, untuk menerangkan orang ini kita bisa pakai whom ya. Atau kita bisa pakai who. Artinya sama, siapa. Ya. Artinya juga siapa. Oke, kemudian untuk menerangkan benda. Kalau untuk menerangkan benda, kita, oh bukan, kalau whom ini artinya conjunction-nya untuk adjective clause ini semuanya sama ya artinya ya, yang. Yang semua loh artinya. Beda sama noun, kalau noun clause tadi, dia kan diartikan sesuai dengan itunya ya, artinya ya, kalau siapa gitu kan. Kalau ini semuanya diartikan yang, karena dia menjelaskan benda gitu kan, atau orang. Kalau benda itu kita pakai which. Ya, artinya sama, yang. Terus ada yang bisa untuk dua-duanya. Gimana ya? Nggak bisa langsung dienter ya. Ya udah. Add. Mana nih add-nya? Ya, ini. Ya. Kemudian yang di sini yang terakhir itu nanti dia adalah untuk orang dan benda. Benda, ya. Orang dan benda sama-sama bisa pakai that. Yang artinya juga yang. Gitu. Nah, kalau orang dia nanti pakai whom ya, di belakangnya itu nanti diikuti subjek plus predikat. Gitu. Tapi kalau who belakangnya nanti langsung predikat. Karena who itu dia adalah conjunction yang sekaligus sebagai subjek. Jadi dia langsung diikuti predikat nanti di belakangnya, ya. Sekarang untuk which ini bisa dua pilihan. Which ini bisa di belakangnya subjek diikuti predikat, bisa saja nanti langsung predikat di belakangnya. Gitu. Jadi agak problematik. Ya, yang that juga. That ini bisa diikuti subjek plus predikat atau nanti dia ikuti oleh predikat saja. Oke, nih kita bikin contohnya biar nggak bingung. Ini langsung hilang ya. Kita masukin aja text box. Nah, contoh ya. Example. Nah, misalnya orang ya, misal kalimatnya menjadi I know ya, I know whom. Jadi dia menjadi saya tahu siapa yang kamu kunjungi misalnya. Whom you visited yesterday. Ya. Bedakan dengan I know who
visited yesterday. Oke, coba lihat yang di sini dia pakai whom. Ya, ini dia pakai whom. Yang di sini dia pakai who. Oke, kita lihat polanya ya. Kita lihat polanya di sini. Jadi kalau I know whom you visited yesterday, itu dia menjadi subjeknya I kan. Kemudian diikuti oleh predikatnya know kan. Kemudian whom itu adalah conjunction. Kemudian you itu adalah subjek lagi. Kemudian visited itu adalah predikat. Jadi whom itu kita pakai kalau orang yang dimaksud itu dia sebagai objek. Jadi saya tahu siapa yang kamu kunjungi kemarin. Jadi setelah whom ya nanti kalau ada conjunction-nya itu atau connectors-nya itu whom, wajib di belakangnya itu nanti diikuti subject plus predikat. Gitu. Jadi saya tahu siapa yang kamu kunjungi kemarin. Ini tetap subjeknya. Bedakan dengan ini. I itu adalah subjek. Predikat. Who itu dia adalah conjunction sekaligus juga subjeknya. Ya, dan visited itu adalah predikat. Membedakannya dari mana? Membedakan dari maknanya saja. Ini kalau misalnya kita bilang, saya tahu siapa yang mengunjungi kemarin. Artinya orang yang mengunjunginya itu kan yang dimaksudkan. Jadi di sini dia sebagai subjek. Jadi kalau misalnya whom itu digunakan untuk orang ya sebagai objek, dia objek dari yang dikunjungi kayak gitu kan. Jadi saya tahu siapa yang kamu kunjungi kemarin. Kalau yang di bawah ini who itu artinya dia orang sebagai subjek. Begitu. Ya. Sama ini juga kalau which ya, ini yang harus hati-hati. Jadi which dan that ini kedua-duanya bisa. Jadi kedua-duanya bisa diikuti subjek plus predikat dan bisa diikuti langsung oleh predikat. Ini harus hati-hati. Jadi kalau untuk benda nanti ya atau orang dan benda kayak that ya, nanti harus hati-hati dengan konteks. Jadi kadang soal structure itu kalau soalnya yang udah tingkat sulit ya, kan soal itu kan ada yang sulit, menengah dan mudah. Jadi biasanya yang banyak itu kan soal yang menengah. Kalau soal yang gampang kan ada beberapa, kemudian soal yang sulit juga ya paling beberapa saja. Itu pun untuk membedakan yang jago sama yang sangat jago, gitu kan maksudnya kan, soal yang sulit itu. Jadi itu biasanya dia harus lihat, nanti harus lihat sampai ke meaning, sampai ke maknanya, gitu. Tapi kalau misalnya kan kita standar kita nih, misalnya mau targetnya lulus aja, di standar kita 400 gitu ya, ini soal yang seperti ini pun tidak terjawab nggak masalah. Karena dengan soal yang gampang dan medium pun itu nilainya mungkin udah lewat 400 lebih jauh. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya ada target, saya pengen daftar beasiswa atau pengen apa nanti, nah ini harus pergi nanti memahami soal yang sampai ke meaning. Contoh begini. Ya, kita lihat kasih contoh ya. Kasih contoh, misal nanti ada soalnya begini. I like the book. I like the book which titik-titik. Terus ada pilihannya antara which you book atau misalnya di sini which jangan book deh, tadi ribet pula. Book tuh kata kerja kedua dari buy ya. Oke, kemudian di sini misalnya buy. Ayo. Nah, misalnya seperti ini. Mana nih jawabannya? Yang A atau yang B? A, Miss. Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya? Oke. Kenapa A? Karena dia menjelaskan buku yang kamu miliki. Yes. Oke, udah benar tuh, udah benar. Cuma nggak bisa jelasin aja. Ya, karena ini dia menjelaskan apa? Dia menjelaskan buku.
ya. Kan kalau buku biasanya kan orang beli, ya kan? Bukan membeli kan? Kan nggak mungkin bukunya membeli. Makanya di sini berdasarkan konteks pilihan kita adalah yang karena nggak mungkin dong saya suka buku yang beli gitu. Berarti saya suka buku yang kamu beli. Karena nggak Kamu mungkin beli. bukunya yang membeli sesuatu. Buku itu kan pasif ya, nggak bisa dia membeli. Jadi pasti di sana ada subjeknya. Nah gitu loh. Jadi kalau untuk yang which ya dan that itu you harus lihat nanti sampai ke tahap ini konteks. Konteksnya kira-kira gimana? Harus tahu meaningnya begitu. Tapi kalau untuk whom dan who itu jelas ya. Setelah whom itu wajib diikuti subject plus predicate. Kemudian setelah who itu nanti dia wajib diikuti oleh predicate. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? No, Miss. No, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba latihan ya, agak 2 soal. Langsung saja. Ini udah ya. Nah, nih nomor 1, coba. Nomor 1 apa nih jawabannya? Ini nggak kelihatannya. Nih. Number 1, today the true story of blah 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 at Little Bighorns remains a mystery. Oh, ini ada subjek, the true story ya. Kemudian di sini ada predicate, predicate-nya itu adalah remain. Gitu. Terus ada yang nyelip di sini. Ada yang nyelip di sini. Nah, kira-kira apa nih? Ingat, kemarin ini kan ada preposisi. Kalau ada preposisi, artinya di belakangnya ini dia membutuhkan objek. Kalau yang kita butuhkan di sini adalah objek, ya. Kalau kita butuhkan di sini adalah objek, artinya dia harus dalam bentuk kalau enggak noun, artinya dia noun phrase kemarin atau noun clause gitu. Ya, atau noun clause. Sekarang kita lihat di sini titik-titik. Nah, noun clause. Kalau noun clause yang mana nih? Artinya harus ada conjunction-nya ya. What Otomatis happened? yes, good. Jadi what happened? Kenapa nggak bisa what happening? Karena happening nggak bisa jadi predicate. Ingat, Predicate. nggak ada I going itu nggak ada. Ingat aja terus, I going nggak ada. Jadi what happening nggak bisa. Jadi what di sini kan di sini dia adalah conjunction ya, yang sekaligus sebagai subjek kan gitu. Artinya di belakangnya itu kita membutuhkan predicate. Nah, jadi yang bisa jadi predicate antara happen dan happening ya udah happen. Jadi nomor 1 jawabannya C. What happened? Yes. Kan kayaknya sulit ya, tapi kalau kita udah tahu caranya, oh ini kan objek. Yang bisa jadi objek itu ya kalau nggak noun, noun phrase, tapi nggak ada nih. Adanya noun clause. Ya udah, artinya kita kasih conjunction. Ada what. Oh, tadi Miss jelasin what itu bisa sekaligus sebagai subjek. Oh ya udah, artinya belakangnya tinggal kita kasih predicate. Yang bisanya memang cuma si. Gitu. Bisa? Number 1? Yes, Miss. Oke, kita lanjut. Kita skip. Ini yang mana nih? Udah 1 sampai 8 aja. Oh, yang ini ya. Oke, yang ini kita skip aja, nanti kalian coba kerjakan di rumah ya. Adjective lagi, adjective. Mana nih adjective? Kerjakan latihan yang adjective clause-nya. Mana nih? Oke, nih. Oke, let's see. Ini contohnya ya. Jadi di sini ada di job. Salah highlight deh. Gimana nih? Di job. Ya. Terus tiba-tiba, Miss, kok muncul predikat? Iya. Terus ada lagi predikat satu lagi, Miss. Oke. Ya, jadi nggak mungkin nih kita salahin, nggak mungkin, nggak bisa kita salahkan gitu. Kalau misalnya, ingat ya, kalau started, ini kalau kita kasih dia was, nanti dia beneran jadi predikat loh. Salah kan? Kan kalau misalnya ada satu subjek, predikatnya 1, kan nggak mungkin dia ada subjek,
terus tiba-tiba ada predikat, terus tiba-tiba ada predikat lagi, kan salah ya. Jadi yang D, E, F ini udah pasti salah. Oke. Jadi yang mana nih yang benar nih? Apakah when, after, atau that he? That he. Yes, that he. He. Ini jadi H ya. Kayaknya pas lagi itunya apa? Ngeditnya salah. Ya, jadi the job that he started. Jadi that ini adalah conjunction-nya atau connectors. Connectors-nya kita kasih warna merah ya. He itu adalah subjeknya. Baru benar polanya di sini. Ya, jadi baru benar polanya di sini. Ini kan salah tadi. Jadi baru benar dia ada subjek ya. Kemudian ada conjunction, kemudian conjunction-nya diikuti subjek plus predikat, terus baru dia ada predikat. Nah, pola yang ini tadi ya. Pola yang kedua tadi. Oke? Ya, tanpa mengingat kalau misalnya you orangnya akan ada orang yang sulit ya mengingat pola ya. Kalau misalnya sulit mengingat pola, you ke meaning-nya aja. Kayak gini kan, the job titik-titik mulai kemarin. Sulit. Oh, maksudnya mungkin pekerjaan yang dimulai kemarin gitu kan. Oh iya, yang bisa dipakai apa kita artikan yang tadi kan cuma 3 ya. Cuma 4 ada whom kalau orang, kemudian kalau misalnya dia benda kita bisa pakai which, kalau misalnya dia itu benda atau orang, kedua-duanya bisa pakai kata that gitu. Jadi kalau misalnya kan ada orang yang kuat di rumus-rumus, ingat rumusnya, atau kalau misalnya susah ngapalin rumusnya, coba artikan gitu. Ya, ini ya contoh yang pertama. Oke, kita langsung saja contoh yang kedua, yang langsung dia sebagai conjunction atau connector sekaligus sebagai subjek tadi ya. Oke, kita lihat ini example-nya. Blah blah blah, just drop off a package for you is my sister. Ayo, mana jawabannya? Just. Ada is, ada drop. Ya kan? Oh, kok bisa predikatnya ada 2? Nggak mungkin, kata Miss nggak mungkin. Artinya kalau predikatnya ada 2, sudah pasti dia adalah kalimat yang punya 2 klausa. Kalau dia punya 2 klausa, artinya dia butuh conjunction. Conjunction. Oke, artinya yang nggak ada conjunction-nya salah ya. Ya udah, artinya ini udah pasti salah, ini sudah pasti salah. Gitu. Oke, kalau kita langsung kasih ini because the woman, ya because the woman, because ini conjunction the woman subject kan, terus just drop is my sister kayak gitu, itu juga aneh. Coba diartikan karena wanita ya yang mengantarkan paket untukmu adalah saudara perempuan saya, kan aneh ya. Jadi yang tepat jawabannya ya, iya B. C. J. Oke, jadi di sini inilah subjeknya. Wait. Oh, the woman. Ya. Kemudian ini ada conjunction-nya. Ya. Ini conjunction sekaligus subjek. Subjek. Jadi polanya di sini adalah subjek. Ya, kemudian ada conjunction plus sekaligus subjek, ya kan? Kemudian oleh predikat plus predikat. baru predikatnya di ujung begitu. Nah, ini dia satu paket nih. Nah, ini dia satu paket. Nggak bisa ya, udah kita highlight saja. Dia satu paket. Ya, jadi begitu. Oke, any question so far? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham, Miss. Paham, insya Allah ya. Oke. Oke, silakan coba dikerjakan nanti latihannya ya. Coba dikerjakan latihannya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan lagi untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya. Nanti jam 7 malam juga nggak apa-apa. It's okay, Miss. Tenang saja.
It's okay, Miss. Ya, malam aja nggak apa-apa ya. Oke deh. Nggak apa-apa. Oke deh. Ya, jadi malam saja nggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya minggu depan besok. Kita lanjutkan besok.